Pengertian. Larutan atau solutiones adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Macam-macam larutan selain air yang biasa digunakan dalam pembuatan larutan yaitu 1. Etanol atau spiritus, 2. Gliserin, 3. Ether, 4. Minyak, 5. Parafin liquid, dan 6. Eter minyak tanah. Macam-macam larutan. 1. Berdasarkan konsentrasi solut dalam solvent. A. Larutan encer yaitu larutan yang mengandung sejumlah kecil zat A yang terlarut. B. Larutan yaitu larutan yang mengandung sejumlah besar zat A yang terlarut. C. Larutan jenuh yaitu larutan yang mengandung jumlah maksimum zat A yang dapat larut dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu. D. Larutan lewat jenuh yaitu larutan yang mengandung jumlah zat A yang terlarut melebihi batas kelarutannya di dalam air pada temperatur tertentu. 2. Berdasarkan cara pemakaiannya. 1. Larutan oral yaitu sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral, mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis, atau pewarna yang larut dalam air atau campuran kosolvent air. B. Larutan topikal yaitu larutan yang biasanya mengandung air tetapi seringkali juga pelarut lain, misalnya etanol. Keuntungan. 1. Lebih disukai anak-anak. 2. Menjamin adanya keseberagaman dosis. 3. Mudah diberikan kepada pasien yang sukar menelan sediaan padat. 4. Bentuk larutan lebih mudah diabsorpsi dibandingkan tablet atau kapsul. Kekurangan. 1. Tidak cocok untuk obat-obat yang tidak stabil dalam larutan. 2. Volume bentuk larutan menjadi lebih besar. 3. Adanya obat yang sukar ditutup bau dan rasanya dalam larutan. Pengertian. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. FI 4 halaman 17. Pengertian stabilitas suspensi. Stabilitas suspensi adalah kestabilan zat suspensi dan zat yang terdispersi dalam suatu sediaan suspensi. Namun dalam sediaan suspensi, zat pensuspensi dan zat terdispersi tidak selamanya stabil. Stabilitas sediaan suspensi adalah cara memperlambat penimbunan partikel serta menjaga homogenitas partikel agar khasiat yang diinginkan dapat merata ke seluruh sediaan suspensi tersebut. Keuntungan. 1. Sediaan yang sukar larut dapat diracik menjadi sediaan cair. 2. Baik untuk penderita yang tidak bisa menelan tablet atau kapsul. 3. Mempermudah penggunaan atau efek pemakaian lebih baik. Suspensi lebih daripada larutan, terutama dry syrup. 4. Rasa bahan obat tidak enak dapat ditutupi. Kerugian. Peracikan membutuhkan ketelitian dan teknik tertentu. Jenis suspensi. Suspensi optalmik, suspensi tetes telinga, suspensi topikal, suspensi oral, suspensi untuk injeksi terkonstitusi, dan suspensi untuk injeksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi. A. Kekentalan atau viskositas. B. Ukuran partikel. C. Sifat atau muatan partikel. Dan D. Jumlah partikel konsentrasi. Syarat sediaan suspensi umum. 1. Stabil fisik dan kimiawi. 2. Homogen agar dosis tepat. 3. Ukuran partikel tentu dan sama besar. Menurut FI edisi 3, 1. Bahannya terdispersi harus halus dan tidak boleh cepat mengendap. 2. Pengocokan pelan. Endapan harus dapat terdispersi kembali. 3. Dapat mengandung bahan tambahan untuk stabilitas. 4. Kekentalan tidak boleh terlalu tinggi agar mudah dikocok atau dituang.